tiga rukun agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, kajian Syardat Ciracas yang dirahmati Allah, tahun Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikannya kepada kita. Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak akan pernah sanggup kita untuk menghitungnya. Di antara nikmat-nikmat Allah yang paling penting yaitu masih kita berada di dalam nikmat Islam, nikmat iman. Kemudian Allah tambah lagi berupa taufik, yaitu dimudahkannya bagi kita untuk hadir di majelis ilmu yang banyak keutamaan daripada kita hadir di majelis ilmu. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yatlubu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah akan menunjukkan lagi jalan-jalan lain menuju surga. Jadi yang lain Rasulullah juga bersabda, "Wa majtama'u qaumun bi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum, suatu rumah dari rumah Allah. Wayatlunahu kitabullah. Kemudian dia membaca kitab Allah, wa yatadarrasunahu bainahum. Kemudian dia saling mentadabburi, mempelajarinya satu sama lain, saling mengajarkan. Illa nazalat alaihi mustaqilah. Dia lain turun kepadanya ketenangan. Kemudian diliputi rahmat, maka fatimul malaikat, lalu dinaungi oleh malaikat. Dan yang terpenting, kemudian Allah wazakarahumullahu firmanillah. Allah menyebut-nyebutnya, membanggakannya di hadapan makhluk-makhluk terdekatnya, yaitu para malaikat penunjuk aras, para malaikat yang berada di sekitar aras Allah. Allah membanggakan. Ya, banyak keutamaan-keutamaan kalau kita hadir di majelis ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kedua kekasih kita, Nabi penutup, Nabi akhir zaman, pembuka pintu surga dan memberi syafaat pada umatnya nanti di yaumil kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti dan memegang sunnahnya hingga hari kiamat. Dan kita berharap kita juga termasuk orang-orang yang memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mohon kepada Allah agar pada kajian kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan untuk kita mengamalkannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, jemaah sekalian, insyaallah pada kali ini kita masuk pada pembahasan kajian kitab baru setelah kita beberapa lama kemarin kita tolong diperhatiin, ini seringkali ya, kalau udah mulai kajian jangan pernah ada urusan yang lain lagi, betul nanti udah siap-siapin aja, duduk yang rapi dengerin majelis. Karena masuknya ilmu pada saat dirasain, dipahami, para masuk. Itu adalah satu adab para penuntut ilmu.
Udah cukup, ada lagi. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan menggunakan metode talaqi, yaitu pengajaran langsung dari muta'alim ke yang mengajarkan kepada yang menuntut ilmu, bimbingan langsung. Tujuannya apa? Kitab ini sangat ringkas, tipis, tapi intisari bagaimana seseorang memeluk agama Islam, dia harus tahu tujuan dia memeluk agama Islam ini untuk apa. Di sini dirangkum oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, salah satu ulama mujaddid, ulama abad 20-an yang hidup tahun 1918-an Masehi atau 1200-an Hijriah. Beliau rahimahullah mengembalikan akidah umat Islam yang sudah terpuruk, jatuh ke dalam khurafah, jatuh ke dalam kesyirikan. Lalu beliau di saat Khalifah Islamiyah Turki Utsmani runtuh, dia sudah mempersiapkan bahwa yang menyebabkan runtuhnya umat Islam ini adalah dunia. Tidak lain, umat-umat Islam ini sudah terlena dengan kehidupan membentangnya dunia dan perhiasannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya ketika dari sahabat Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwasanya dulu saat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu diutus ke Bahrain oleh Rasulullah, dia datang membawa ghanimah. Setelah datang membawa ghanimah, sampai di hadapan Masjid Rasulullah dengan beberapa banyak harta rampasan yang pada saat itu sahabat-sahabat sedang berada di masjid. Ada yang sholat fajar, ada yang selesai sholat fajar sampai duduk-duduk, datang membawa Abu Ubaidah beserta ghanimahnya. Mereka semua kagum dengan harta rampasan yang dibawa. Rasulullah selesai sholat menghadapi para sahabat, berpesan kepada sahabat, bergembiralah kalian dengan apa yang telah Allah bukakan, melimpahkan oleh kalian. Ma'asya'alaikum faqrawallahi, kata Rasul. Demi Allah, aku tidak takut kepada kalian akan kefakiran. Yang aku takutkan kepada kalian itu terbukanya pintu-pintu kemewahan dunia oleh kalian. Lalu kalian saling berlomba-lomba dan bersaing-saingan. Lalu mereka harta itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Jadi penyebab yang hancurnya akidah umat Islam yaitu dunia. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan pelajaran bahwa kalau Islam mau kuat, jauhin urusan dunia. Karena Rasulullah selalu berpesan kepada para sahabat-sahabatnya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang lain, Rasulullah berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Tinggallah engkau di dunia ini seperti seorang asing. Orang yang asing tinggal di dunia, tinggal di satu tempat, ya tidak akan menetapi tempat itu dengan waktu yang lama. Aw 'abir sabil, orang yang nyebrang jalan. Orang yang nyebrang jalan, dia melintas, tidak akan berhenti di tengah-tengah. Jadi dunia ini jangan dijadikan tujuan, karena akan menyebabkan kalian binasa dan Islam akan hancur. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengembalikan akidah yang sudah terpuruk itu dengan mengembalikan akidah Islamiyah kepada akidahnya para sahabat yang sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW yang dirangkum di dalam kitab ini. Nah, pada malam ini saya akan berusaha kita memakai metode terapi, yaitu dibimbing langsung. Ada beberapa naskah atau matan dalam bahasa Arab yang sengaja saya biarkan supaya nanti kita sama-sama ngertiin, biar nanti ketika kita baca kita ngerti, paham. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
halaman 1. Al-Usul As-Salasah adalah salah satu karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi Al-Imam Mujaddid yang hidup di abad 12 Hijriah, yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Nah itu beliau rahimahullah ta'ala juga mengarang kitab lain, kitab akidah, kitab tauhid, seperti mana Waqidul Islam, Qawaidul Arba, Ushul Sittah, dan lain-lain. Banyak kalangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mereka lebih menekankan kepada akidah atau tauhid. Al-usul salasah wal adillah Tuhan. Kita usul salasah atau 3 pokok landasan agama Islam dengan dalil-dalilnya. Di Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'ala ma'arba'a masail. Ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu bahwasanya sesungguhnya yajibu alaina, wajib bagi kita, ta'ala ma'arba'a masail. Kita mengetahui 4 hal atau 4 permasalahan. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, yaitu ilmu tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, wa ma'rifatun nabihi, ilmu tentang mengenal nabinya, wa ma'rifatul dinil Islam, dan ilmu mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Yang pertama, kita harus mengetahui ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, yang dimaksud 4 hal oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, yang itu pertama ilmu. Yang kedua, al-amalu bihi. Setelah kita mengetahui, kita mengamalkannya ilmu itu. Wa huwa al-amalu bihi, yaitu kita mempraktekkan, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Setelah kita mengetahui, kita mengamalkan. Yang ketiga, kita mendakwahkan ilmu itu kepada orang yang belum tahu. Ar-ruba', yang keempat, as-sabr. Kita bersabar. Bersabar apa? Wa huwa sabru ala adafihi. Kita harus bersabar dengan semua kondisi nanti atas gangguan-gangguan ketika kita mendakwahkan, ketika kita mengamalkan, ketika kita mempelajari. Ya. Yang paling penting adalah sabar. Kenapa? Di dalam bab ini beliau rahimahullah memasukkan dalil bahwasanya ketika kita menuntut ilmu harus sabar, harus sabar dalam mengamalkan dan mendakwahkan, dan bersabar dalam segala kondisi nanti yang akan kita hadapi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di sini ada harfu inna. Harfu inna ini fungsinya untuk menekankan, yang artinya sesungguhnya. Al-insan, alif lam ta'rif, isim ma'rifah. Kalau bermakna dengan alif lam artinya maknanya umum, seluruh manusia. Ada lagi lam taukid, lam untuk menekankan, benar-benar, sungguh-sungguh, di dalam khusnul, kerugian. Secara umum seluruh manusia, demi Allah, Allah telah bersumpah atas demi waktu,
Allah memiliki hak untuk bersumpah terhadap ciptaannya. Kita ciptaannya nggak boleh bersumpah atas nama penciptaan, sama ciptaan. Yang harus kita bersumpah adalah atas nama Allah. Allah bersumpah, innal insana lafi khusr. Semua manusia sungguh benar-benar dia dalam kerugian. Siapapun dia. Kalau Allah membuka pengecualian, illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, wa tawasaw bis haq, wa tawasaw bis sabar. Makna sabar di sini adalah menyeluruhi, mencakup semua orang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berada dalam kebenaran tidak akan mampu melakukannya kalau dia tidak memiliki kesabaran. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, bukan 150. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah, isti'anah, minta tolonglah kalian. Minta tolonglah kalian dengan apa? Sholat. Dengan sholat. Kenapa sholat dulu baru sholat? Dengan sabar. Kenapa sabar dulu baru sholat? Minta tolong pakai sabar sama sholat. Mufasir sebagian besar, Mukasir dan yang lain-lain menekankan bahwa Allah mendahulukan sabar atau sholat untuk menekankan, memberitahukan kepada kita semua bahwasanya hanya orang-orang yang sabar yang mampu melakukan sholat. Sholat ini adalah salah satu amal ibadah. Illa ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengamalkan amal-amal sholat itu hanya dapat dilakukan buat mereka yang memiliki kesabaran. Wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Oke. Jadi dalilnya adalah kita harus sabar dalam menuntut ilmu, kita harus sabar dalam mengamalkannya, kita harus sabar dalam mendakwahkannya, dan kita harus sabar dalam menghadapi segala ujian yang akan kita hadapi ketika kita mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, salah satu imam pendiri mazhab yang sangat terkenal, yang mazhabnya tumbuh besar di bumi Indonesia ini. Dia rahimahullah berkata, "Lau ma anzalallah," sekiranya Allah tidak menurunkan satu hujjat, satu alasan ala khalqihi kepada para makhluknya atau ciptaannya, illa hadhihi surah, kecuali hanya surat ini, la kafathum, pasti surat ini cukup nanti Allah menjadi hujjah untuk bertanya kepada kita.